Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemerdekaan, beragama, dan kepercayaan. Apa sebenarnya kemerdekaan beragama dan kepercayaan itu? Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apapun yang mengandung paksaan. Lalu, apakah kita boleh tidak beragama? Tentu saja tidak boleh. Kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran agamanya masing-masing. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut diperlukan berbagai hal sebagai berikut. A. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Yang B. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintah. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Yang D. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum. Sekarang kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu membangun kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditoleransi. Dengan kata lain, untuk membangun kerukunan umat beragama, kita sebagai sesama umat beragama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus mengembangkan sikap menghargai, menghormati, dan toleransi apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Kemerdekaan beragama di Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi suatu negara yang memiliki beraneka ragam agama. Dengan begitu, di Indonesia diterapkan suatu konsep tri kerukunan umat beragama guna untuk tetap memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep tri kerukunan agama ini dibedakan menjadi 3 jenis, yakni yang pertama ada kerukunan internal antar umat seagama, kemudian yang kedua ada kerukunan antar umat berbeda agama, dan yang ketiga ada kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Yang pertama, ada kerukunan internal umat beragama, yaitu adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan ajaran agama dan menghormati perbedaan. Yang kedua itu adalah kerukunan antar umat beragama atau dengan umat yang berbeda agama. Itu adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditunjukkan untuk mencampurkan ajaran agama.
Namun, ini itu untuk mempererat toleransi antar umat yang berbeda agama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya peraturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan agama, tetapi juga menaati aturan hukum. Kemudian contoh dari konsep kerukunan beragama, yang pertama adalah kerukunan internal umat seagama. Contohnya itu buka puasa bersama, bertetangga yang baik, mengikuti kegiatan keagamaan, menjaga toleransi antar sesama, saling memaafkan antar sesama, menjalankan syariat-syariat agama. Kemudian kerukunan antar umat beragama. Contohnya pertemuan dengan semua orang tanpa membedakan agama, ras, suku, dan budaya. Dan yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Contohnya ikut merayakan hari besar keagamaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan manusia untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan Pramo Santi dan Om Santi Santi Santi.